Cut lu. Yuk, Dar. Baik teman-teman, selamat siang. Ibu-ibunya sudah masuk ke ruang Zoom ke Wait, aku masih link download Zoom. filenya. Ayo, Dharma ulang Dadar. Dharma ulang Dadar. Selamat siang teman-teman, ibunya udah join ke ruang Zoom. Mari kita ucapkan selamat siang kepada ibu gurunya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Baik, sebelumnya Bu, izinkan sebelum memulai pelajaran, izinkan kita melakukan doa sesuai ada agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa dapat diakhiri. Baik Bu, Ibu bisa langsung saja mulai materi untuk pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih Dharma. Jadi materi kita hari ini tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi sebelum ke pembahasan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan yaitu adalah fenomena alam yang terjadi karena bulan, bumi, dan juga matahari tepat berada dalam satu garis lurus. Di mana gerhana bulan sini terjadi saat sebagian atau seluruh permukaan bulan tertutup oleh bumi itu sendiri. Jadi, gerhana bulan itu terjadi saat sebagian atau seluruh permukaan bumi tertutup bumi, sehingga cahaya matahari tidak dapat dipantulkan bulan ke bumi karena terhalangnya suatu bumi. Dengan terhalangnya cahaya matahari, bagian bumi yang tidak menghadap matahari akan menjadi gelap tanpa adanya sinar bulan dari pantulan cahaya matahari. Sedangkan gerhana matahari adalah suatu keadaan di mana pada waktu matahari menyinar bumi, matahari tersebut tiba-tiba tertutupi oleh bulan yang juga berotasi mengelilingi bumi. Dengan kata lain, gerhana matahari adalah kejadian di mana matahari tertutup oleh oleh bulan, karena pada saat itu posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Jadi hal ini adalah yang menjadi daya tarik tersendiri ketika terjadinya peristiwa gerhana matahari. Namun gerhana matahari tersebut biasanya hanya dapat dilihat dari beberapa wilayah tertentu saja, dan kondisi bulan saat menutupi matahari ini hanya berlangsung beberapa menit saja. Meskipun hanya beberapa menit, namun momen berharga ini seringkali disambut meriah oleh beberapa orang, karena orang-orang hanya akan menemukan gerhana matahari ini sekitar puluhan bahkan ratusan tahun yang akan mendatang. Jadi gerhana matahari merupakan momen langka yang selalu disambut meriah oleh siapa saja yang akan melihatnya. Jadi di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Coba jelaskan proses terjadinya gerhana matahari. Baik, Ibu tunjuk kepada Dayu. Untuk Dayu silakan menjawab. Izin menjawab, Bu. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Dayu? Jadi proses terjadinya gerhana matahari itu dimulai ketika ada objek yang berputar atau berevolusi mengelilingi targetnya, maka bisa saja suatu saat ketiganya berada dalam satu garis lintasan yang lurus. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Dayu atas jawabannya. Gimana di sini akan di penguatan terhadap penjawabannya Dayu, di mana gerhana matahari terjadi saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus ya. Hal ini karena bumi berevolusi mengitari matahari dan bulan yang berkedudukan sebagai satelit bumi bergerak, di mana mengitari bumi setiap harinya atau yang dinamakan revolusi bulan. Di mana gerhana matahari terjadi saat bulan menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari. Di mana meskipun bulan lebih kecil dari matahari, tapi bulan dapat menutupi matahari karena bulan lebih dekat ke bumi dibandingkan matahari itu sendiri. Ketika bumi, bulan, dan matahari sejajar, bayangan bulan jatuh, bumi menjatuhi matahari. Di mana bayang-bayangan bulan yang jatuh ke permukaan bumi memiliki dua bagian, yang bayangan inti yang disebut dengan umrah, dan bayangan tambahan disebut penumbra.
Jadi penduduk bumi yang dilintasi wilayah umbra tidak akan melihat matahari karena seluruh sumber cahayanya ditutupi bulan, sementara mereka menutup lalu, lalu malam sementara mereka di sini tuh yang berada di daerah yang dilalui penumbra masih dapat melihat sebagian besar matahari. Jadi sekian dari Ibu penguatan dari Dayu. Terima kasih Dayu untuk menjawab. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Coba jelaskan gerhana matahari sebagian. Baik, untuk Wiwi bisa jawab. Baik, izin menjawab Ibu. Gerhana matahari sebagian atau parsial adalah gerhana matahari yang terjadi ketika sebagian besar sinar matahari tertutup oleh sebagian permukaan bulan saat mencapai puncak gerhananya. Ketika terjadi gerhana matahari sebagian, ada bagian matahari yang tertutup bulan dan ada bagian yang tidak tertutupi. Ketika terjadi gerhana matahari sebagian, masih ada bagian matahari yang terlihat terang. Gerhana matahari sebagian merupakan fase awal sebelum terjadi gerhana matahari total, dan biasanya waktunya akan lebih lama daripada gerhana matahari total. Bentuk gerhana matahari sebagian ini menyerupai bentuk sabit yang besar. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Wiwi. Jadi, di sini Ibu akan menguatkan dari jawaban dari Wiwi, yaitu gerhana bulan sebagian atau separuh adalah jenis gerhana bulan yang hanya sebagian daerah dan bulan yang masuk ke dalam umbra dan bagian lainnya ada di bayangan penumbra. Saat mencapai fase maksimum, fenomena ini akan menyebabkan cahaya matahari yang sampai ke bumi hanya sebagian saja, sehingga kita hanya bisa melihat bulan yang sebagian saja. Terima kasih Wiwi atas jawabannya. Jadi Ibu akan bertanya soal ketiga, yaitu posisi gerhana matahari. Yang ketiga, posisi gerhana total berada di posisi mana? Untuk Maggie, bisa dijawab. Baik Bu, saya izin menjawab. Untuk gerhana total adalah jenis gerhana yang posisi bulannya berada di tengah umbra. Nah, umbra ini merupakan suatu bayangan inti, yaitu sebuah bayangan yang posisinya tetap di tengah bayangan gelap ketika terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan total ada dua tipe, yaitu gerhana bulan total negatif dan gerhana yang positif. Untuk gerhana bulan yang negatif terjadi jika posisi bulan berada di atas NTT, sehingga warna berubah menjadi merah tetapi tidak merata. Sedangkan untuk gerhana bulan positif terjadi jika sudah melalui titik umbra, sehingga warnanya menjadi merah merata. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Di mana jawaban dari Maggie di sini tuh ada beberapa yang kurang tepat, yaitu di mana gerhana bulan total terjadi saat posisi matahari, bumi, bulan sejajar. Di mana hal ini terjadi saat bulan berada di umbra bumi, yang berakibat saat puncak gerhana bulan total terjadi. Di mana bulan akan terlihat berwarna merah, yang disebut dengan istilah blood moon. Mana peristiwa blood moon atau gerhana bulan darah yang biasanya terjadi setiap beberapa puluh tahun sekali, terkadang bisa mengalami perbedaan. Salah satunya ketika blood moon terlihat lebih besar daripada biasanya dan berubah menjadi peristiwa supermoon. Alasan hal ini terjadi bisa dinyatakan secara ilmiah, yakni ketika terjadinya gerhana bulan, saat itu posisi bulan sedang paling dekat dengan bumi. Hal inilah yang membuat peristiwa gerhana bulan darah atau blood moon menjadi lebih besar daripada biasanya. Baik, terima kasih Maggie atas jawabannya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu di bagian keterampilan bertanya. Ibu ingin bertanya kepada kalian. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan matahari hibrida. Untuk Surya bisa jawab. Baik, Ibu izin menjawab. Sebelumnya mohon maaf karena saya off kamera karena jaringannya tidak mendukung. Baik, untuk jawabannya yaitu gerhana matahari hibrida ini merupakan pergerakan dari gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin.
Kondisi ini disebabkan karena perbedaan wilayah di suatu permukaan bumi. Pada daerah tertentu, gerhana ini muncul sebagai gerhana matahari cincin, dan pada lokasi tertentu muncul sebagai gerhana matahari total. Sekian dari saya, terima kasih Ibu. Terima kasih Surya atas jawabannya telah tepat. Jadi Ibu akan bertanya selanjutnya yaitu mengapa gerhana matahari termasuk suatu yang menarik? Untuk Yasmini bisa dijawab. Baik Bu, izin menjawab Bu. Karena jarang terjadi yang dimana gerhana matahari yang pernah terjadi, gerhana matahari total yang tampak di sekitar negara India atau di Bangladesh, Cina, dan Nepal dengan durasi 6 menit 39 detik. Belum lama ini juga terjadi gerhana matahari pada 10 Juni 2021 yang terlihat di Kanada, Greenland, dan Rusia. Gerhana tersebut adalah gerhana matahari cincin yang berlangsung selama 3 menit karena mereka yang berada di wilayah Greenland dapat menyaksikan gerhana matahari cincin api secara penuh. Sekian, Bu. Terima kasih Yasmini atas jawabannya. Nah, kita sudah mempelajari tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Ada yang bisa menyimpulkan tidak apa itu gerhana matahari dan gerhana bulan? Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Saya akan mencoba untuk menyimpulkan, Ibu. Baik, silakan Wiwi. Baik, berdasarkan penjelasan tadi, gerhana bulan adalah fenomena alam yang terjadi karena bulan, bumi, dan juga matahari tepat berada dalam satu garis lurus. Kemudian sedangkan gerhana matahari adalah suatu kejadian di mana pada waktu matahari menyinari bumi, matahari tersebut tiba-tiba tertutupi oleh bulan yang berotasi mengelilingi bumi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Wiwi. Jadi yang kesimpulan dari Wiwi itu sudah menarik. Jadi cukup sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Dharma. Silakan tutup kelas pada hari ini. Baik Bu, terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Dan teman-teman mungkin kita bisa ucapkan terima kasih kepada Ibu yang ibunya telah memberikan materi terhadap gerhana bulan dan matahari. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih Bu. Siang. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Iya.